Biografi teoritis Robert K. Merton. Robert King Merton, atau biasanya disingkat sebagai Robert K. Merton, lahir pada tanggal 4 Juli 1910 di pemukiman kumuh di Philadelphia Selatan. Awal mengubah namanya adalah pada usia 14 tahun, dari Meyer R. Skolnick ke Robert Merlin, kemudian menjadi Robert K. Merton. Keluarganya adalah imigran Yahudi. Merton dibesarkan dengan semangat belajar yang sangat tinggi. Sebagai seorang anak, Merton selalu ditemukan sedang membaca buku di Carnegie Library. Karena kepandaian Merton, ia mendapatkan beasiswa di Universitas Temple. Dari universitas tersebut, dia mendapatkan gelar BA dan menjadi tertarik dengan sosiologi. Dengan bantuan beasiswa pula lah, ia mendapatkan gelar MA dan PhD dari Universitas Harvard. Robert K. Merton memulai karir sosiologis di bawah bimbingan George A. Simpson di Temple University di Philadelphia pada tahun 1927 sampai 1931. Dan kemudian ia mulai bekerja sebagai asisten peneliti untuk Sorokin di tahun 1931 sampai 1936. Dan ia mengajar di Harvard sampai tahun 1938 ketika ia menjadi profesor dan ketua Departemen Sosiologi di Tulane University. Pada tahun 1941, ia bergabung dengan Columbia University dan di penelitian empiris. Kemudian pada tahun 1974, ia menjadi profesor layanan khusus. Setelah pensiun pada tahun 1979, ia adalah direktur dari Universitas Biro Penelitian Sosial Terapan di tahun 1942 sampai 1971. Dia menarik diri dari pengajaran tahun 1984 sebagai penghargaan atas kontribusi yang langgeng untuk beasiswa dan university. Columbia didirikan Robert K. Merton Profesor dan Ilmu Sosial pada tahun 1990. Hal yang cukup membanggakan ketika Merton menjadi sosiolog Amerika pertama yang mendapatkan penghargaan berupa National Medal of Science dari Presiden Amerika pada tahun 1994. Lebih dari 20 universitas besar juga memberikan kepadanya gelar kehormatan, termasuk Harvard, Yale, Columbia, dan Chicago, Universitas Ibrani Yerusalem, dan Chicago. Di tahun 1994, Merton dianugerahi US National Medal of Science dan sosiolog pertama untuk menerima sebuah hadiah. Merton sudah menikah 2 kali, pertama dengan Susan Carhart, dan yang kedua dengan sesama sosiolog yang bernama Harriet Zuckerman. Dan putrinya Vanessa Merton, ia adalah Professor of Law at Pace University School of Law. Robert K. Merton wafat pada tanggal 23 Februari 2003 dengan usia 93 tahun. Teori Robert K. Merton. 4 tipe perilaku menyimpang. Pertama, inovasi. Perilaku seseorang yang menerima tujuan secara budaya tetapi menolak cara-cara yang diterima masyarakat. Seperti kaidah-kaidah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Contoh sederhananya adalah seperti perampokan, begal, tindak kriminal, dan korupsi. 2. Ritualisme. Ritualisme terjadi ketika seseorang menerima cara-cara yang diperkenankan secara kultural, tetapi menolak tujuan-tujuan kebudayaan. Maksudnya di sini adalah ritualisme terjadi pada warga masyarakat yang berpegang teguh pada kaidah-kaidah yang berlaku, walaupun harus mengorbankan nilai-nilai sosial budaya yang ada dan berlaku, atau sering dikatakan sebagai perilaku seseorang yang telah meninggalkan tujuan budaya, namun masih tetap berpegang pada cara-cara yang telah digariskan masyarakat. Contoh ritualisme misalnya ketika kamu mendapatkan beasiswa baik dari pemerintah atau dari lembaga lainnya, salah satu syarat yang mungkin kamu lewati yaitu kamu harus mengikuti upacara peringatan hari penting baik di lingkungan kampus, sekolah, atau di pemerintah instansi pemberi beasiswa. Kita datang pada satu upacara yang memang sebagai penghormatan dan menghargai, tetapi tujuan utama yaitu sebagai syarat untuk penerimaan beasiswa itu.
Dan itu hanya terjadi karena formalitas saja untuk mendapatkan tujuan utama yaitu beasiswa. Yang ketiga adalah retreatment atau pengunduran atau pengasingan diri, yang mana terjadi apabila seseorang menolak baik cara-cara maupun tujuan yang diperkenankan secara budaya tanpa menggantinya dengan yang baru. Atau pengertian lainnya adalah nilai-nilai budaya yang sudah ada dan berlaku, namun pencapaian terhadap nilai-nilai tersebut tak sesuai dengan kaidah-kaidah masyarakat yang sudah melembaga atau yang telah ada. Contohnya, gerakan reformasi, di mana kondisi keadaannya yang tidak memungkinkan tercapainya konsensus bersama, oleh karena kepemimpinannya yang korup, kolusi, dan nepotisme, sehingga membuat nilai-nilai yang sudah melembaga tidak bisa menjalankan kaidah norma dan keadilan bersama seluruh rakyat. Disinilah terjadinya retreatment, sehingga adanya pengunduran diri seorang pemimpin. Adalah pemberontakan terjadi biasanya karena penolakan terhadap suatu keputusan, dan biasanya tindakan yang dilakukan itu masih sesuai dengan budaya yang ada, jadi masih masuk toleransi. Dan pemberontakan bisa juga terjadi nih untuk sebuah pembaharuan ataupun modifikasi pada suatu aturan yang sudah ada. Mungkin kalau kita lihat contohnya pergerakan kemerdekaan Indonesia pada saat itu untuk melawan Belanda. Rebellion yang dimaksud adalah bertujuan untuk pembaharuan struktur, tatanan, dan sistem negara yang ada pada saat itu.